Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Melvin Salomo Sungguh dengan NIM 0801 1282025030. Saya berasal dari kelompok 11 yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama, Al Nurindia Nanovita, yang kedua saya sendiri, yang ketiga M. Rehan, yang keempat Nela Cornelia. Nah, di sini kami dibimbing oleh ibu dosen kami, yaitu Ibu Anita Destiani. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai penyelesaian persamaan interpolasi menggunakan metode Lagrange. Nah, di sini saya menggunakan kode blok C++. Sebelum masuk ke program, saya juga sudah menyiapkan fungsi yang akan kita gunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan persamaan nanti. Ini fungsinya dan ini variabel yang digunakan. Kita kembali program. Nah, ini saya sudah menyiapkan programnya. Seperti biasa ada header, ada program utama. Nah, ini adalah program bukan program, fungsi dalam bahasa mesin atau bahasa C++. Yang sebelumnya sama dengan ini tadi, tapi diubah ke bahasa C++. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung runningkan saja. Oke, kita running. Kita masukkan nilai S-nya. Saya sudah menyiapkan beberapa angka, yaitu 3. Nah, disuruh memasukkan jumlah derajat yang diinginkan. Kita masukkan 3. Nilai X-nya berapa? Kita tuliskan 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Disuruh memasukkan nilai X yang ingin kita cari. Saya ingin mencari nilai X-nya yaitu 0,36. Lalu di enter. Nah, ini hasilnya. Ini hasil yang didapat. Tetapi, untuk mengecek apakah program yang kita buat ini sudah benar atau belum, caranya itu kita dengan menggunakan kalkulator online. Ini. Nah, kalkulator online untuk mengecek apakah program yang kita buat nilainya sudah betul atau belum. Caranya itu menggunakan kalkulator online interpolasi polinomial Lagrange pada Google. Nah, kita masukkan nilai X-nya, X tadi yaitu 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5. Kita masukkan nilai Y-nya. Nilai Y-nya yang pertama yaitu 3,78666. Lalu ada 5,4429. Lalu ada 7,47476. Lalu ada nilai 2,34499. Nah, di sini kita menuliskan X yang ingin kita cari, yaitu 0,36. Kita klik, kita tunggu. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu 7,09933. Yang mana, kalau kita bandingkan dari hasil program tadi, memiliki selisih 0,0001. Artinya, program yang kita buat tadi berhasil. Mengapa dia bisa dibilang berhasil? Karena selisihnya tidak besar. Selisihnya itu sangat kecil, hanya 0,00001. Nah, apakah ini hanya bisa jalan kalau derajatnya 3? Untuk menjawab itu, kita masukkan coba derajatnya itu 4. Kita runningkan program seperti tadi. Kita masukkan nilai S dan lain-lain. Kita masukkan jumlah derajatnya tadi, 4. Lalu kita masukkan nilai X yang ingin kita cari, 0,2. Nah, nilai X-nya berapa yang ingin kita cari? 0,42. Saya ingin mencari nilai X, nilai Y-nya dari X sebesar 0,42.
Kita tekan enter. Lalu kita bandingin lagi menggunakan kalkulator online tadi. Apakah hasilnya sama atau mendekati atau malah lebih jauh. Nah, ini sebelumnya saya sudah menyiapkan, sudah menghitung terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Nilai X dari 0,42 dengan jumlah derajat 4. Yaitu hasilnya saya dapatkan 0,340384. Hasil program tadi sama. Berarti bisa disimpulkan program yang kita buat yaitu berhasil. Lalu kita coba yang jumlah derajatnya 5. Sebelumnya saya sudah menyiapkan juga ini. Nah, nanti saya memasukkan nilai X dan Y-nya sesuai dengan ini. Apakah nilai 0,34 hasilnya ini? Kalau hasilnya ini berarti program yang saya buat berhasil. Tapi kalau tidak, berarti program yang saya buat itu salah. Kita masukkan nilai S-nya sama seperti tadi. Jumlah derajatnya itu 5. Nilai X yang X0-nya 0,1. Lalu ada kita masukkan nilai X yang ingin kita cari yaitu 0,34. Hasilnya adalah minus 2,72533. Nah, kita bandingkan kalkulator dengan kalkulator online tadi. Nah, hasilnya mendekati, sangat mendekati. Hanya berbeda 0,00001. Berarti bisa disimpulkan program yang saya buat itu benar. Oke. Dari tadi saya hanya memasukkan nilai S dan lain-lain itu kecil. Nah, pertanyaannya, apakah kalau saya memasukkan nilai S, P, dan lain-lain ini dengan nilai yang besar, hasilnya tetap sama? Apakah berbeda? Oke, kita coba running. Kita masukkan nilai S dengan angka yang besar. Nah, kita masukkan jumlah derajatnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memasukkan jumlah derajat yang 5. Logikanya, kalau misalnya jumlah derajat yang besar saja bisa dihitung, kalau jumlah derajat yang kecil, berarti juga bisa. Kita langsung masukkan jumlah derajat 5. Kita masukkan nilai X-nya, yaitu 6,2, 6,9, 7,6, 8,4, 9,1, 9,8. Nah, kita masukkan nilai X yang ingin kita cari. Di sini saya sudah menentukan nilai X-nya. Saya ingin mencari nilai X dari 7,91. Oke, kita enter. Nah, kita lihat hasilnya, yaitu 1,64612. Kita bandingkan menggunakan kalkulator online tadi. Oke, kita lihat kalkulator online-nya. Nah, ini. X-nya 6,2, 6,9. Nih, X-nya 6,2, 6,9, 7,6, 8,4, 9,1, 9,8. Y-nya juga demikian. Lalu kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 1,64612 dari kalkulator online sama. Berarti program yang saya buat berhasil. Mengapa? Karena hasil kalkulator online dan hasil program yaitu memiliki nilai yang sama. Jadi
program yang saya buat ini sudah selesai. Nah, oke ini. Ucapan terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Stay safe and keep healthy. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah-salah kata atau kurang sempurnanya saya ucapkan maaf. Sekian dan terima kasih.